Kita harus sampai Merasa misi hidup kita pengen abundance, kita pengen uang, kita pengen rumah segini, pengen menikah, apapun itu harus diniatkan. Semoga ini pada akhirnya membuat saya lebih cinta sama Tuhan. Yang kedua, membuat saya lebih jadi rahmatan lil alamin, menjadi berkat buat alam semesta. Yang ketiga, menjadi versi terbaik diri saya. Jadi memenuhi my divine calling. Jadi dengan cara continuous improvement. meningkatkan, mengupgrade diri. Yes, jadi kita harus self-improvement terus-menerus, kaizen, sehingga kita mencari potensi terbaik kita. Karena pada akhirnya kita itu harus menemukan divine calling kita dan memenuhi itu. Nah, kalau udah begitu Mas, mulai alam semesta ini mendukung kita. Iya. Karena keberadaan kita ini satu, selaras dengan Tuhan, dua, memberkati alam, yang ketiga, memenuhi divine calling kita. Sudah mustaqim. Nah, kalau dari awal niatnya keliru, Anda mungkin bisa kaya, tapi kaya ala Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faiz Zainuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, Mas Mas Hendra. Faiz. Terima kasih banyak. Jenengan dikagumi banyak orang di Ngaji Roso, sahabat-sahabat sangat antusias, excited sekali mendengarkan nasihat-nasihat, inspirasi dari guru kita gitu ya, teman-teman semuanya. Baik, Mas Faiz, yang pertama memfollow up rencana kita kapan hari yang terkait dengan program 25 hari itu. Itu kan antusiasme dari teman-teman luar biasa pada pengen ikut, Mas Faiz ya. Kita coba kabarkan Mas Faiz rencananya dimulai kapan, terus kemudian yang abundance itu loh Mas Faiz ya. Yeah. Terus kemudian apa aja nanti yang akan dipelajari teman-teman gitu, before afternya kira-kira bagaimana gitu. Monggo Mas Faiz. Ya, jadi acara kita ini nanti kita mulai kick off-nya 20 November. 20 November. 20 November permulaan, kemudian selama 2 hari awal ini saya kasih overview, kemudian latihan dasar awalnya, kemudian Anda latih sendiri kira-kira 8 hari, karena saya ke Hong Kong untuk ikut turnamen High Rocks. High Rocks itu kayak maraton tapi ada weightliftingnya begitu. Saya ikut kelas yang 50 tahun ke atas. Kemudian saya pulang tanggal 2 Desember mulai kita sprint selama 27 hari untuk yang sekarang ini. Tadi Senin sampai Jumat kita tiap hari latihan jam kira-kira setengah 6 pagi, 1 jam setengah kira-kira. Dan itu ada rekamannya, jadi kalau pada hari hanya Anda nggak bisa ikut, ada rekamannya yang bisa Anda lihat sampai sebulan setelah selesai acara, tambah sebulan lagi. Itu jadi Senin sampai Jumat selama 4 minggu total 20 hari. Oke. 20 hari pertemuan, Senin, Jumat, Sabtu Minggu kita libur. Begitu rencananya, rencana kerjanya, Mas. Oke. Apa nama workshopnya itu apa? Jadi kita menyebutnya Spiritual Financial Abundance. Oke, Atau spiritual Spiritual Abundance. Ya. Oke. Kenapa? Karena untuk financial abundance itu ada 2 mata besar. Ada cara nakal juga banyak. Jadi kalau Anda mau caranya Korun, caranya Fir'aun juga bisa. Kaya raya, kayaknya begitu. Tapi itu musibah nanti. Uang segunung jadi musibah. Tapi juga bisa pakai caranya Nabi Sulaiman. Nah, kita pingin ini finansial yang spiritual yang finansial. Oke. Jadi nggak kita dikotomikan, nggak Mas? Karena banyak orang bilang kalau kita spiritual kita nggak punya uang. Atau kalau kita finansial berarti kita nggak spiritual. Saya bukan mazhab yang nggak begitu. Jadi aliran saya dua-dua ini harus kita gabungkan. Nah, makanya spiritual financial abundance. Oke. Nah, jadi aku mengingatkan ya teman-teman, mungkin barangkali lupa gitu, spiritual financial abundance itu adalah yang pernah digagas Mas Faiz, dan before afternya dari yang sudah gitu ya, setelah ikut kegiatan itu, setelah ikut workshop itu, uang dikumpulkan total sampai berapa? Kapan 30 hari itu? miliar. Sampai 30 miliar. Jadi ceritanya begini Mas, saya masih di India waktu itu. Oke. Saya lagi di lereng Himalaya itu. Itu orang kita bikin previewnya, baru previewnya ini. Iya. Lalu saya kasih satu teknik aja. Ini belum berbayar, masih review gratis. Silahkan dipraktekkan, namanya Light of Abundance itu. Lalu ada satu peserta baru latihan itu saja dia dapat 500 juta. Di mana dia bilang ini warisan Pak yang udah 11 tahun nyantol, udah kita usahakan nggak jadi-jadi.
Saya baru praktek ini tiba-tiba kemarin cair. Dia bilang begitu. Oh, semangat kan dia. Lalu kita bikinlah kelas perdananya, saya masih di India itu 15 hari. 15 hari peserta kira-kira 100 orang. Itu 100 orang itu dapat 700 juta. Wah, semangat mereka. Kita bikinlah kelas yang 70 hari. Setelah saya pulang di Indonesia, 70 hari kita bikin kelas. Nah, di 70 hari itu peserta kira-kira 200 orang, total dapat 15 miliar sekian. Makin semangat. Lah Ramadan kita bikin lagi. Lah Ramadan itu ada 2 event penting, satu abundance, satu lagi total solution. Kenapa? Ini kita jadikan 2 in 1, Mas. Karena kalau mentoring itu tiap hari 1,5 jam, latihannya pendek tapi istiqomah, tapi konsisten. Karena kalau yang total solution itu lebih untuk healing, karena prasyaratnya untuk kita abundance itu adalah healing, Mas. Emotional healing, trauma-trauma, kesedihan, mungkin pernah gagal, takut, khawatir itu dibersihkan. Nah, di TS itu seperti itu. Itu 2 hari penuh, pagi sampai malam. Nah, ketika kita kombinasikan memang efeknya luar biasa. Nah, pada momen itulah dalam 28 hari sih, itu 30 miliar. 30 miliar totalnya. Rata-rata itu dapat 18 kali lipat dari yang diinvestasikan. Investasinya kan 3,85 waktu itu ya. Nah, namanya rata-rata ada dapat banyak banget 2 miliar gitu ya. Ada yang dapatnya dikit. Rata-rata ya sekitar itu. 16 kali yang dia investasikan. Kita ulang lagi yang nggak setinggi itu, tapi masih di atas 10 kali lipat rata-ratanya. 10 kali lipat dari arah yang nggak diduga-duga datangnya. Yes, di luar yang biasa didapatkan. Jadi kalau udah biasa gaji 20 juta itu nggak dihitung. Usaha biasa dapat 1 juta sebulan itu nggak dihitung. Ini hanya yang di luar biasanya yang kita hitung. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya teman sahabat gitu ya, yang dia kerjanya itu di pabrik gitu ya, Mas Faiz, yang kemudian gajinya udah ditakar oleh perusahaan sesuai dengan standar pabrik gitu ya. Nah, itu dari cerita teman-teman yang sudah itu, dia bisa mendapatkan rezeki yang min haitsu la yahtasib itu gimana bentuknya gitu, Mas? Jadi yang macam-macam ya, ada ibu rumah tangga. Pas saya ibu rumah tangga dapat dari mana rezekinya? Lewat suaminya gitu kan. Nanti yang saya ini guru, ini guru pabrik, tiba-tiba ada yang nawari kerjasama, ada yang ngasih proyek. Begitu, Mas. Terus juga selain finansial, mereka juga dapat hal-hal yang non finansial. Nah, biasanya bagi orang yang secara finansial udah lumayan cukup itu, dia merasa malah yang saya dapat di luar finansial ini jauh lebih berharga, Mas. Keluarganya membaik, ya secara spiritual jadi lebih nyaman, lebih menikmati ibadahnya, kemudian kesehatannya membaik. Jadi ada namanya positive side effect. Walaupun kita fokus hanya untuk spiritual finansial, tapi akhirnya 5 dimensi yang lain ini kena juga. Dimensi hubungan, dimensi kesehatan, karir pekerjaannya, itu kena. Jadi kalaupun ada orang mungkin yang secara finansial nggak dapat begitu banyak, Pak, tapi ya lumayan lah dapat. Cuman saya dapat jauh lebih banyak di hal-hal yang lain. Nah, begitu, Mas, yang sering terjadi. Nah, ini kan berarti sama halnya dengan sebelumnya teman-teman sebelum ikut acara ini kan belum selaras dengan semesta gitu ya. Terus kemudian setelah ikut menjadi selaras dengan semesta sehingga semuanya menjadi lebih mudah gitu. Semesta berpihak kepada kita gitu. Apakah seperti itu, Mas Faiz? Iya. Jadi kan seharusnya life itu effortless harusnya. Iya toh, angin berembus nggak memaksakan diri, tumbuhan ya tumbuh dengan tidak memaksakan diri. Iya toh, matahari juga begitu. Cuman manusia aja yang perlu agak ngotot. Ya karena dia nggak ngerti bagaimana caranya semesta ini mendukung, selaras dengan semesta, Tuhan merestui. Ya cuman manusia yang memang hidupnya agak ruwet ini. Yang lain itu effortless, Mas. Lah kita mau belajar back to basic lagi, selarasan dengan alam, nanti alam mendukungmu gitu. Jadi kalau dalam kawan-kawan Islam tahalluqu bi khuluqillah, Anda berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Nanti Anda akan selaras sama Tuhan, nanti keinginan Anda itu jadi kayak selaras dengan keinginan Tuhan gitu. Makanya jadi yang namanya kun fayakun itu karena kita selaras dengan itu. Iya.
Nah, Mas bisa dikasih gambaran mungkin kisi-kisinya gitu, Mas Faiz, di materi-materi inti itu apa aja yang akan dipelajari sahabat-sahabat semua nanti selama kurang lebih 5 minggu kan itu Ya. waktunya, Mas Faiz. Gimana, Mas? Jadi kita menyebutnya 7 spiritual principle for abundance. Ya, 7 prinsip spiritual untuk abundance. Saya bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu pondasi, ada 2 prinsip, lalu setelah itu 5 ini pilar-pilarnya. Nah, yang pondasi itu ada 2. Yang pertama adalah Anda perlu memiliki, ini yang paling dasar Mas ya, ini nggak boleh tidak, yaitu abundance di level identitas. Jadi identity abundance, abundance identity, di mana Anda harus mengupgrade identitas diri Anda menjadi berkelimpahan. Maksudnya gimana, Pak? Bahwa kita ini makhluk spiritual yang punya pengalaman duniawi. Bukan makhluk dunia yang sekali-sekali mengalami pengalaman spiritual. Rumah asli kita itu surga, bukan dunia gitu loh. Jadi banyak orang itu cita-citanya masuk surga loh. Enggak, Anda ini udah masuk makhluk surga yang kepleset di dunia. Jadi at your core being itu abundance. Surga itu kan tempat yang abundance. Nah, kita tinggal balik lagi aja ke sana. Nah, makanya ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah berfirman, saya ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan saya. Malaikat, makhluk yang sangat mulia pun disuruh sujud sama manusia, yang nggak mau sujud diminta keluar dari surga. Segitunya Tuhan bela manusia. Lah, kita harus merasakan itu. Bahwa kita ini ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Fil ardi khalifah. Jadi jangan sampai kita ngelukro, stres gara-gara utang banyak, berantem dengan istri, akhirnya jadi, waduh. Menurut saya kalau kita hidup tidak sekualitas itu, kita mengkhianati tujuan penciptaan kita. Lah, masalahnya kan menginstal ini ke hati orang susah, Mas. Iya, Mas. Kalau dia udah biasa bahwa saya ini balongan kiri, saya itu kan tulang miskin, Pak, saya nggak mungkin lah, Pak, saya repot. Lah, untuk menginstal itu butuh waktu. Pelan-pelan saya install itu supaya identitasnya terupgrade. Nah, itu pertama sekali. Karena kalau ini belum terupgrade, teman kasih masukan ilmu apapun, pondasinya nggak kuat, nanti runtuh, Mas. Softwarenya harus ditanamkan dulu di situ ya? Iya, Mas. Ini operating system, Mas. Operating system? Iya, ini bukan software ya? Software kan dipasang setelah operating system, gitu. Iya, ini operating systemnya malah. Iya, kalau ininya sudah nggak kuat, sama dikasih ilmu apapun, dimotivasi dengan ini, rontok. Istilahnya tulangnya ini. Sama dengan Android dikasih Corel Draw misalnya ya. Lemot gitu kan ya. Jadi itu dikuatin dulu. Lah, itu memang bukan teori, itu harus Anda rasakan di tulang-tulang Anda gitu loh. Nah, itu ada tekniknya, nanti kita akan latihan di hari-hari pertama untuk menginstal itu. Lah, itu beres. Nah, syarat kedua, pondasi yang kedua adalah Anda harus memiliki abundance mission. Niat Anda, intention Anda itu harus di-upgrade supaya semesta mendukung. Apa semesta itu? Semesta itu mendukung kalau apa? Bagi saya, logos namanya. Logos. Loving God, blessing others, self-improvement. Mencintai, menemukan cinta Tuhan, bermanfaat buat orang lain. Anda harus bisa merasakan cinta Tuhan. Oke. Di level rasa ya, Mas ya, bukan hanya sekedar paham atau ingin. Kenapa? Begitu Anda merasakan cinta Tuhan, Anda selaras dengan Tuhan, nanti apa yang Anda inginkan diinginkan oleh Tuhan gitu loh. Atau yang Tuhan inginkan diilhamkan pada Anda sendiri, Anda ingin itu. Jadi Anda jadi selaras terus gitu loh, Mas. Itu Anda satu loving God. Di level rasa, bukan sekedar level tahu atau kepingin. Parameternya bahwa itu udah di level rasa gimana? Gampang, itu turun ke badan Anda. Nangis. Ini hangat, karena di sini ada namanya vagus nerve, sirkuit saraf vagus katanya para dokter itu, yang menghubungkan ke seluruh organ-organ tubuh penting. Dan pada orang merasakan cinta, ini akan hangat sekitar dada ini. Cinta pada apapun sebenarnya. Kan semua cinta pada makhluk itu hanya untuk belajar supaya kita pada akhirnya jatuh cinta pada Sang Penciptaan. Jadi makanya ini hangat, merinding badan Anda, nangis. Itu nanti sampai level itu harusnya. Dan itu makanya tiap pagi itu saya nggak ngomong banyak teori, Mas. Saya ajak latihan. Ayo wis latihan. Tekan Anda langsung latihan bareng. Itu nanti Pak, wah saya nangis Pak, saya gini Pak, gini. Ya wis itu rasanya.
get the feeling, itu yang paling penting, Mas. Kan kalau law of attraction bilang Anda harus sampai level rasa kan ya, bukan positive thinking tapi positive feeling kan, sampai begitu, bahkan sampai positive being akhirnya. Nah itu yang kedua begitu. Dan setelah loving God, Anda harus blessing others. Keberadaan Anda ini harus memberkati yang lain, nggak boleh ngerusuhi yang lain. Tantang bagi kita. Kita harus jadi makhluk fardhu ain, saya bilang. Ya, dimana keberadaan kita itu kalau kita nggak ada, batal acara. Jangan sampai jadi makhluk yang haram, kita ada, rusak acara gitu. Minimal jadi mubah lah ya. Artinya kita ada, nggak ada bedanya. Ya, nah itu di level rasa kita harus sampai misi hidup kita pengen abundance, kita pengen uang, kita pengen rumah segini, pengen menikah, apapun itu harus diniatkan semoga ini pada akhirnya membuat saya lebih cinta sama Tuhan. Yang kedua membuat saya lebih jadi rahmatan lil alamin, menjadi berkat buat alam semesta. Yang ketiga menjadi versi terbaik diri saya. Jadi memenuhi my divine calling. Jadi dengan cara continuous improvement. Meningkatkan, mengupgrade diri. Yes, jadi kita harus self-improvement terus-menerus. Kaizen. Sehingga kita mencari potensi terbaik kita. Kan pada akhirnya kita itu harus menemukan divine calling kita dan memenuhi itu. Nah, kalau udah begitu Mas, mulai alam semesta ini mendukung kita. Karena keberadaan kita ini satu, selaras dengan Tuhan. Dua, memberkati alam. Yang ketiga, memenuhi divine calling kita. Sudah mustaqim. Nah, kalau dari awal niatnya keliru, Anda mungkin bisa kaya, tapi kaya ala Fir'aun. Kaya ala Korun, kaya ala koruptor, kaya ala yang orang-orang yang kayanya itu malah jadi musibah bagi dia. Kalaupun bukan dia kena musibah, anak turunnya kena musibah. Ya, karena saya memang nggak percaya bahwa dosa diwariskan, tapi saya percaya akibat dari dosa kita bisa anak kita yang menanggung. Akibat dari dosa kita. Tahun 80-an di Jerman itu ada banyak ibu-ibu punya anak cacat mental, Mas. Kenapa? Di riset sama dokter-dokter ternyata banyak ibu-ibu mengoplos antara obat antidepresi dan alkohol. Berarti yang dosa kan ibunya. Yang ini nanggung akibatnya siapa? Anaknya. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi dua ini beres, pondasinya udah kuat. Lalu siap kita ajari 5 pilar. Nah, gitu. Kita lanjut 5 pilar. Langsung. Poin-poinnya aja. Kisi-kisinya aja Mas Faiz gitu ya. Baik, setelah itu beres, Anda harus punya abundance mind. Mulai pikiran Anda harus cuci otak kita. Jadi bukan hanya dokter terawan yang punya cuci otak itu ya. Kenapa? Karena penghambat terbesar kita diri kita sendiri, Mas. Gara-gara kita pernah trauma, ditipu orang, gara-gara kita diomongin terus sama orang tua dulu, cari uang itu susah, ngerti nggak kamu? Nggak nyabut dari pohon. Akhirnya terprogram bahwa memang uang itu susah. Akhirnya terprogram bisnis itu gagal, orang nggak bisa dipercaya, nggak ditipu. Nah, itu perlu kita bersihkan semua dengan teknik namanya abundance blocks clearing.